Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Nur Farida dari kelas R6K dengan NPM 2018-14500-893 ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter Anak pada Pembelajaran di SD Semut-Semut. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat tindakan edukatif dan didaktif yang diperuntukkan bagi generasi yang sedang bertumbuh. Pendidikan juga merupakan bagian dari aktivitas masyarakat untuk menanamkan nilai dan norma-norma kepada generasi baru, sehingga ada kesinambungan dari pewarisan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam kegiatan mendidik ini, manusia menghayati adanya tujuan-tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah membentuk karakter individu sehingga dapat tumbuh dalam menghayati makna hidup dan kehidupannya bersama orang lain di dunia. Inilah makna dari tujuan pendidikan membentuk manusia menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang mampu memahami jati dirinya, mengenal dirinya sendiri, menjadi manusia insan yang berkeutamaan. Dengan pendidikan, manusia menjadi dewasa dan dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, baik potensi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab. Rumusan tujuan pendidikan di atas syarat dengan pembentukan sikap, kepribadian, dan karakter bangsa. Dengan demikian, tidaklah lengkap manakala dalam strategi pembelajaran tidak membahas strategi pembelajaran yang berhubungan dengan pembentukan nilai dan karakter. Sebuah usaha bimbingan yang bertujuan untuk membangun jiwa positif para peserta didik, sehingga mereka senantiasa bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini melalui pembiasaan, keteladanan, maupun dalam suatu kultur yang mengarah pada pendidikan nilai di sekolah. Visi dan misi sekolah semestinya jangan hanya mengarah pada pencapaian pengetahuan intelektual saja, melainkan harus diarahkan untuk penanaman pendidikan karakter melalui budaya sekolah. Pendidikan karakter diarahkan untuk membentuk sikap dan sifat alami peserta didik dalam merespon situasi secara bermoral yang dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain, dan karakter mulia lainnya. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan berdasarkan pengamatan terbatas adalah di Sekolah Dasar SD Semut-Semut. Sekolah Dasar Semut-Semut merupakan salah satu dari beberapa sekolah dasar yang menggabungkan pelajaran akademik umum dengan agama. Sekolah ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan generasi muda yang taat beribadah, berakhlak mulia, cerdas, tampil kreatif, mandiri, jujur, disiplin, dan dapat dipercaya. Sekolah dasar merupakan jenjang yang paling baik untuk dikenalkan pendidikan karakter usia dini. Dengan uraian di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi pendidikan karakter anak pada pembelajaran di SD Semut-Semut, mengingat bahwa penanaman karakter di sekolah saat ini belum sepenuhnya dilakukan secara merata. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis telah mengidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pendidikan karakter yang diterapkan pada sekolah SD Semut-Semut? 2. Bagaimana sistem pembelajaran yang diterapkan pada sekolah SD Semut-Semut? 3. Bagaimana implementasi pendidikan karakter dan sistem pembelajaran yang ada di SD Semut-Semut? Batasan masalah. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis ingin memberi batasan agar pembahasan dapat dipahami dengan jelas. Dengan ini, penulis membatasi masalah penelitian hanya pada bagaimana implementasi pendidikan karakter anak pada pembelajaran di SD Semut-Semut. Rumusan masalah. Penulis telah merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu tentang 1. Bagaimana implementasi pendidikan karakter anak pada pembelajaran di SD Semut-Semut. 2. Apa kendala pendidikan karakter di SD Semut-Semut. Tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana implementasi pendidikan karakter anak pada pembelajaran di SD Semut-Semut dan kendala pendidikan karakter di SD Semut-Semut.
Kegunaan penelitian bagi sekolah diharapkan sekolah dapat terus mengevaluasi sistem pembelajarannya sesuai dengan karakter peserta didiknya. Bagi guru, diharapkan guru dapat mengetahui dan memahami macam-macam karakter peserta didiknya dan dapat mengimplementasikan dengan sangat baik sesuai dengan sistem pembelajaran yang ada. Bagi penulis, diharapkan peneliti dapat mengevaluasi dan memberikan informasi terbaru bagi pembaca, serta dapat menambah ilmu dan wawasan bagi pribadi penulis. Bab 2. Landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Landasan teori. Menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut Haid Rachman dan Husnah 1997, pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang, termasuk di dalam peningkatan penguasaan teori dan keterampilan, memutuskan dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang menyangkut di dalam mencapai tujuannya, baik itu persoalan dalam dunia pendidikan ataupun kehidupan sehari-hari. Dharma Kesuma dan kawan-kawan 2011 menyatakan bahwa karakter adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilaku, jadi suatu karakter melekat dengan nilai dan perilaku tersebut. Sedangkan Suyanto Zubaidi 2012 menyatakan bahwa karakter adalah cara berpikir dan perilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan menurut E. Mulyasa 2011, pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Allah Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun masyarakat dan bangsa secara keseluruhan, sehingga menjadi manusia sempurna sesuai dengan kodratnya. Melalui pendidikan karakter, kita bisa berharap bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat dan masyarakat yang memiliki nilai tambah dan nilai jual yang bisa bersaing, bersanding, bahkan bertanding dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan global. Hasil penelitian yang relevan. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Lukman Hakim Al-Faji pada tahun 2014, program studi pendidikan guru sekolah dasar jurusan Pendidikan Prasekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Upaya Pengembangan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Negeri Sosrawijayan. Yang kedua, Wahyuningsih 2015, sebuah penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pendidikan Karakter di SD Negeri Gelagah Umbul Harjo, Yogyakarta. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Setio Utomo pada tahun 2011, program studi manajemen pendidikan jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Upaya Peningkatan Prestasi Belajar di Madrasah Aliyah Negeri Magelang. Hasil penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan Muhtar, Aisyah Suryani pada tahun 2019, STKIP Muhammadiyah Enrekang Indonesia dengan judul Pendidikan Karakter menurut Kemendikbud. Nur Latifah 2015, sebuah penelitian yang berjudul Nilai Moral dalam Praktik Pendidikan Karakter di SDIT Lukman Hakim Internasional Yogyakarta. Kerangka berpikir. Pendidikan karakter adalah suatu usaha yang menyeluruh agar orang-orang memahami, peduli, dan berperilaku sesuai dengan nilai etika dasar. Dengan demikian, objek dari pendidikan karakter adalah nilai. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam mata pelajaran dapat merubah siswa ke arah yang lebih baik, misalnya dalam penampilan atau berpakaian, bertutur kata, disiplin, dan berperilaku baik. Sekolah merupakan tempat untuk mendapatkan pendidikan secara formal yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menghasilkan generasi muda berkarakter, bermoral, dan bersikap baik. Generasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki kondisi bangsa saat ini. Salah satu solusi untuk melahirkan generasi muda tersebut melalui penerapan nilai-nilai karakter di sekolah. Bab 3. Metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian yang dilaksanakan adalah pada bulan Maret sampai April 2021.
Tempat penelitian dilaksanakan di SD Semut-Semut yang beralamat di Jalan Industri Kapal Dalam nomor 25A, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16451. B. Desain penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penilaian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar. Kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dengan informan. Menurut Bogdan dan Taylor, bagaimana yang dikutip oleh Alexi Mulung 2003 menyebutkan bahwa metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. C. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kepala sekolah yang menjadi penanggung jawab sekolah dan membuat semut-semut. Selain kepala sekolah, subjek penelitian yang menjadi narasumber adalah pendidik atau wali kelas serta guru kelas yang mengajar peserta didik di SD Semut-Semut. Objek penelitian yang diteliti adalah implementasi pendidikan karakter di SD Semut-Semut. D. Metode pengumpulan data. 1. Observasi. Nasution 1988 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun sangat jauh dapat diobservasikan dengan jelas. 2. Wawancara. Menurut Hopkins 1993 dalam Kunandar 2011, wawancara adalah cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan langsung informasi atau keterangan. 3. Dokumentasi. Suharsini Arikunto 2011. Metode dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, leger, agenda, dan sebagainya. Selain itu, dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen atau data-data yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. E. Instrumen penelitian. Pedoman wawancara. Pedoman wawancara berisi butir-butir pertanyaan dalam wawancara secara garis besar, dan dalam pelaksanaannya peneliti mengembangkan sendiri sesuai dengan keadaan untuk memperoleh gambaran objek dan gejala yang tampak sebagai suatu fenomena. Pedoman observasi. Pedoman observasi berisi pertanyaan dan pernyataan secara garis besar apa yang akan diobservasi. Namun dalam pelaksanaan penelitian, peneliti harus mengembangkan untuk mendapatkan data akurat dan lengkap dan fleksibel. Pedoman dokumentasi. Pedoman dokumentasi ini berisi tentang data yang akan dicari, baik secara tertulis maupun elektronik. Dokumentasi dapat berupa foto-foto, arsip, catatan, laporan, data tertulis, atau data berupa data studio yang dapat mengungkapkan dan menguatkan pelaksanaan implementasi pendidikan karakter di SD Semut-Semut. F. Teknik analisis data. 1. Reduksi data. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok yang memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan dan selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Tips. Kemudian display data. Display data adalah menyajikan data pokok, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai hasil pengamatan wawancara. Display data dalam penelitian ini dengan cara penyajian data pokok yang mencakup keseluruhan hasil penelitian. Hal ini sesuai dengan masalah penelitian yang diteliti, yaitu implementasi pendidikan karakter anak pada pembelajaran di Semut-Semut. Penarik kesimpulan. Dengan pendekatan deskriptif, kualitatif dapat memperkuat uraian data yang diajukan dengan teori para ahli dan pendapat peneliti sendiri. Setelah data dianalisis, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif. Metode deduktif yaitu suatu cara berpikir berdasarkan pengamatan umum ketika hendak menilai suatu kejadian yang khusus untuk memperoleh data-data bersifat umum, kemudian penarikan kesimpulan yang bersifat khusus. Terima kasih. Sekian presentasi mengenai proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.